Jakarta. Refleksnya sampai lama gitu. Pohon aja mesake lihat. Sedih banget. Selamat datang di spesialnya saya yang ketiga. Artinya saya udah 3 kali bikin pertunjukan sejam lebih. Yang udah pernah nonton, entah itu langsung di video atau lihat YouTube. Yang udah pernah nonton Bhinneka Tunggal Tawa, boleh dengar tepuk tangannya nggak? Yang udah nonton Merdeka Dalam Bercanda, boleh tepuk tangan? Sorry, yang malam ini baru pertama kali nonton gue stand up secara langsung, boleh dengar tepuk tangannya? Baru nonton. Kan udah 3 tahun gue. Masa baru sekarang? Ngaku lagi. Harusnya pas siapa yang belum nonton? Nggak jadi ya. Malu harusnya. Tadi udah saya tandain siapa aja yang ngangkat tangan. Gue nggak mau foto sama lu. Kenapa? Jadi ya, orang yang udah pernah ngelihat saya stand up, itu pasti tahu setiap kali saya bikin spesial, itu selalu ada hubungannya sama persatuan. Selalu ada materi yang kaitan sama persatuan. Bukan karena saya sok nasionalis. Bukan karena saya penulis buku nasionalisme. Tapi karena ada sebuah kejadian yang mengubah hidup saya. Jadi tahun 2009 saya pernah diundang Glenn untuk bicara di gerejanya dia. Dia kan Kristen ya, obviously. Di gerejanya dia ngomongin persatuan mewakili umat muslim. Ya, jadi Panji tolong dong di gereja gue ngomongin tentang persatuan mewakili umat muslim. Terus saya datang ke gereja, itu ratusan umat Kristen. Terus di atas panggung ketika waktunya saya bicara, saya bilang selamat malam. Terus Glenn nepok punggung saya, dia bilang, Panji, sapa kami dengan cara yang diajarkan oleh agama kamu. Tapi kan ini gereja ya, masa ngomong assalamualaikum kan agak gimana gitu, kan agak ragu gitu. Nah, orang Kristen semua ratusan. Tapi Glenn meyakinkan saya dengan tatapan kasih putihnya itu, tau gak? Tahu gak sih? Tatapan kasih putih yang kayak kalau dia lagi ngomong kayak ada yang bunyi pling gitu, kayak gitu. Terus ya udah akhirnya karena diyakinkan, jadi saya bilang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu satu gereja, ratusan umat Kristen membalas waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di situ saya percaya persatuan antar agama sangat mungkin terjadi di Indonesia. Tapi memang kejadian itu membuat saya begitu menginginkan adanya persatuan. Pingin banget. Saking pinginnya, saya begitu yakin, ini teorinya ya, bahwa yang bikin Indonesia nggak sekeren yang kita bayangkan adalah karena kitanya belum bisa bersatu untuk melakukannya bersama-sama. Karena kita nggak bisa bersatu, menurut saya sendiri, adalah karena yang mayoritas itu belagu di hadapan yang minoritas, yang minoritas merasa kerdil di hadapan yang mayoritas. Terus siapa yang minoritas? Mari kita lihat sama-sama. Menurut data BPS, 0,7%. 0,7% rakyat Indonesia itu difabel, differently able. Dia bisa, tapi beda. Karena kita pernah ngeliat ada orang yang nggak punya tangan, tapi bisa melukis bagus banget pakai kakinya. Nih kan? Saya pernah punya teman, kakaknya buta dari lahir. Teman saya ini pengen duduk, tapi dia muter mulu ke sini. Bentar ya. Bentar. Dikit lagi. Capek dah. Nah si temen. Aduh, kampret. Ya. Ada stopper. Ya, jadi si kakaknya teman saya ini yang buta dari lahir itu ikut makan malam bersama dengan kami waktu kami. Kan saya nginep di rumah dia, nginep di rumah teman saya. Terus kami makan malam. Kakaknya yang buta dari lahir ikut makan bareng. Waktu kakaknya ya, buta nih ya, waktu kakaknya makan sama kita, makannya normal aja tuh, bukan yang terus dia buta terus salah gitu, nggak gitu. Yang makan aduh salah gitu, nggak gitu. Tetap gitu bisa gitu, gitu bisa. Coba kita kayak gitu, bisa nggak? Nggak bisa pasti. Coba sekarang tutup mata terus makan. Wah gitu kan nggak mungkin.
Susah pasti. Teman-teman difabel ini, karena mereka differently able, mereka bukan cacat, mereka differently able. Mereka sebenarnya harusnya punya hak yang sama dengan kita untuk bisa berkarir di Indonesia. Tapi nggak bisa, kenapa? Karena nggak ada fasilitasnya. Kayak gini deh, bayangin kursi yang kamu dudukin sekarang ini. Bayangin kursi yang kamu dudukin sekarang ini adalah kursi roda. Sekarang jawab pertanyaan saya jujur deh. Bisa nggak pulang mandiri sendiri pakai kursi roda dari sini ke rumah? Nggak bisa pasti. Trotoar nggak ada. Kopinya keluar tuh bersandir. Trotoar nggak ada. Ada banyak fasilitas yang bentuknya tangga gitu ya, fasilitas umum yang tangga, tapi nggak ada landainya, nggak ada rampnya untuk orang pakai kursi roda. Tangga cuma 3 anak tangga, itu kiamat untuk mereka. Ini kayak tangga nih kayak gini nih, tangga di samping ini nih. Buat naik ini, dikit kan? Buat kita mah tinggal lompat-lompat. Buat mereka nggak. Kalau naik tangga, kalau turun sih gampang, cuma agak gede gitu. Naiknya susah. Diberi fasilitas itu sama pemerintah? Enggak. Dan ini bukan cuma di Jakarta, di semua tempat. Enggak ada fasilitas untuk pengguna kursi roda. Bayangin. Itu baru yang difabel, 0,7%. Siapa lagi? 1,56% rakyat Indonesia adalah pengusaha. Terus mungkin mulai mikir, pengusaha, kok mereka tertindas oleh siapa? Oh ya, pertama-tama begini, minimal negara kalau mau maju harus 2% pengusahanya, ya kan? Kayak Filipina, Thailand tuh ada 4%, Singapura 11%, kita 1,56%, nyentuh 2 aja enggak. Ya. Terus mereka tertindas oleh siapa? Ya tertindas oleh pengusaha asing, karena kita market aja gitu, nggak ada produsen. Dan apalagi mereka rakyat kecil gitu. Tulang punggung kita kan UKM gitu. Jadi ini kasihan nih nggak ada yang ngebela. Sementara bisnis-bisnis asing, bukan hanya mereka bisa ngelobi pemerintah untuk keuntungan mereka, mereka paham banget bedanya obsesinya orang Barat dan orang Indonesia. Karena beda, untuk konteks bisnis ini penting. Orang Barat itu senangnya ukuran, obsesinya sama ukuran. Pokoknya yang penting gede-gede. Orang Indonesia obsesinya sama jumlah. Dia senang yang banyak-banyak. Contoh, kalau kita ke Burger King gitu ya, kan Whopper gede banget, Big Mac gede banget, makan steak gede banget. Orang Indonesia mah nggak usah gede-gede makanannya, nasi aja, tapi banyak, sampai nutupin lauk. Minum deh. Kalau kita ke McDonald's kan Coca-Cola bisa di-upsize tuh, sampai segini, gede banget. Kayak NW, gelasnya gede banget. Kalau kita ke itu ada kopi ukuran venti. Segini nih, gelasnya segini. Nah ini mau ngopi atau mau mandi pakai air kopi nih segini nih. Banyak banget. Orang Indonesia nggak usah gede-gede gelasnya, segini aja. Tapi refill.